Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya abang dan kakak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa tadi Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 5 kita tentang cuaca ya, subtema 3. Hari ini kita akan memasuki subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap manusia. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi unsur-unsur surat pribadi. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak ya dapat membuat poster ya dengan menggunakan kombinasi garis, bidang dan warna dalam karya dekoratif dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, abang dan kakak, kita akan belajar tentang surat. Nah, kalau Miss bilang surat, pasti Miss yakin abang dan kakak sudah tahu apa itu surat ya. Bisa dibayangkan surat itu bentuknya seperti apa. Nah, pada zaman dahulu kala ya, atau zaman dulu ya, sewaktu belum zaman modernisasi seperti sekarang ini, surat itu adalah sebagai media komunikasi ya abang dan kakak. Nah, jadi surat itu sangat penting. Kalau sekarang ya, surat itu bentuknya sudah tidak semedia komunikasi secara pribadi, tapi biasanya dipakai di instansi-instansi atau dinamakan surat resmi ya abang dan kakak. Nah, kalau sekarang kita sarana komunikasinya itu menggunakan handphone, bisa dengan internet ya, dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu surat itu pengertiannya apa ya, Miss? Oke, Miss akan menjelaskan. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan si pengirim. Berarti surat ini dikirimkan ya untuk menyampaikan informasi atau untuk menanyakan kabar ya, yang ditulis oleh seorang pengirim ya, dengan isi maksud surat itu menyampaikan pesan si pengirim ya abang dan kakak. Nah, surat itu terbagi dua. Yang pertama ada surat pribadi ya, dan ada surat resmi atau surat resmi dan surat tidak resmi atau pribadi. Nah, dalam penulisan surat abang dan kakak ada unsur-unsurnya. Yang pertama abang dan kakak itu ini kita akan bahas tentang unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama itu ada tanggal surat, yang kedua alamat surat, yang ketiga pembuka surat, yang keempat isi surat, yang kelima penutup surat, dan yang terakhir adalah tanda tangan. Nah, lebih sedikit ya unsur-unsur surat pribadi ketimbang unsur-unsur surat yang resmi. Kalau surat resmi seperti di perkantoran, di instansi-instansi pemerintah, di sekolah gitu ya abang dan kakak, itu harus ada nomor suratnya ya, harus ada kop suratnya ya. Misalnya kop itu menunjukkan dia dari pemerintahan mana, atau kayak misalnya kamu diberikan surat ya kan yang akan dikasih dari sekolah untuk diberikan kepada orang tua kamu, itu kopnya itu SDIT Nurul Ilmi seperti itu ya. Itu ada perihalnya, ada nomornya, dan ada lampirannya biasanya ya abang dan kakak. Tapi kalau surat pribadi ya tidak perlu nomor, tidak perlu perihal ya. Begitu ya abang dan kakak. Oke, kalau begitu ya di sini Miss akan menunjukkan bagaimana contoh surat pribadi. Nah,
Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Oke, nah di sini ada tanggal surat ya abang dan kakak. Ini sangat penting ya. Juga termasuk salah satu unsur-unsur pembuatan surat. Oke, Miss akan membacakan ya surat yang ditulis oleh Komang yang ditujukan kepada si Dayu. Denpasar 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kamu membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, itu tadi adalah surat yang ditujukan oleh Dayu ya dari Komang. Di sini isinya adalah informasi ya, dan tidak lupa si Komang bertanya tentang kabar Dayu dan keluarganya. Nah, abang dan kakak, isi dari surat ini adalah si Komang menginformasikan bahwasanya di tempat si Komang tinggal ya sedang ada suatu bencana alam, yaitu karena Gunung Agung yang sedang erupsi atau meletus ya abang dan kakak. Nah di sini si Komang juga menyuruh ya atau menghimbau kepada Dayu agar ia dapat membantu orang-orang yang sedang mengungsi karena mereka membutuhkan banyak sekali makanan dan peralatan-peralatan sekolah ya abang dan kakak. Nah itu tadi adalah isi surat Komang untuk Dayu. Abang dan kakak pernah membuat surat tidak? Ya, dari sekarang boleh dong ya berlatih untuk membuat surat. Oke, sekarang kita akan belajar tentang matematika, penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Berarti kita akan belajar tentang penjumlahan atau tambah-tambah ya, tambah-tambah dalam pecahan. Nah, di sini ada suatu contoh. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 8 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 2 potong kue. Ayah pun makan 3 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Nah, ini ya, tadi si Dayu makan 2 potong kue dari kue yang dibeli ibu. Jadi tadi kan kuenya itu ada 8 potong, dimakan Dayu 2, jadi 2/8 ya. Ditambah tadi ayah makan lagi ya kan. Ayah juga ikut makan 3 potong dari 8 potong jumlah semua kue bolunya. Lalu langsung kita tambahkan saja. Nah di sini penyebutnya kan sama abang dan kakak ya. 2/8 ditambah 3/8. Jadi kita tidak usah menjumlahkannya lagi ya. Di sini sudah langsung kita buat 8. Tapi yang harus kita jumlahkan adalah pembilangnya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Lalu langsung saja berarti jawabannya 5/8. Mudah kan? Oke, ayo coba kita kerjakan contoh soal berikutnya. Di sini ada 3/5 ditambah 4/5. Nah, karena di sini sama-sama berpenyebut sama, berarti kan tidak usah kita tulis lagi atau tidak usah kita jumlahkan ya abang dan kakak. Sekarang yang harus kita jumlahkan adalah pembilangnya. 3 ditambah 4 maka 7, berarti 7/5. Oke. Nah, kita akan coba lagi di contoh yang selanjutnya yang bawahnya.
6/15 ditambah 4/15 ditambah 2/15. Nah, kalau begini langsung saja kita jumlahkan. 6 tambah 4, iya 6 tambah 4 10. 10 tambah 2 hasilnya 12/15. Mudah ya abang dan kakak. Iya, semoga abang dan kakak mengerti ya. Dan Miss harapkan dan Miss yakin abang dan kakak pasti juga mudah untuk mengetahuinya karena tinggal ditambahkan saja ya abang dan kakak pembilangnya. Oke, kita akan lanjut ya, masuk ke pembelajaran tentang membuat poster. Nah, kira-kira poster ini apa ya Miss? Oke, mari sama-sama kita perhatikan. Poster adalah desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar atau kata-kata pada kertas yang berukuran besar yang memuat tentang informasi dan ditempel di tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Nah, banyak ya jenis poster ya abang dan kakak. Ada itu poster tentang menjaga kebersihan, ada poster tentang kesehatan dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, poster ini kan tujuannya untuk memuat informasi kan, dan untuk dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Nah, biasanya kalau di sekolah kita ya, atau di sekolah, poster ini biasanya kita tempel di mading sekolah. Nah, bagaimana Miss cara membuat poster? Ada langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan dulu objek atau tema poster nih. Misalnya abang dan kakak mau buat poster itu temanya apa? Misalnya tentang menyumbang suatu bencana alam ya, atau mau membuat poster yang informasi di dalamnya itu tentang kesehatan gitu. Kita tentukan dulu objek atau temanya. Yang kedua, kita susun kalimatnya ya, harus singkat, jelas, padat dan bermakna agar ketika orang membaca poster tersebut langsung kepada intinya, langsung dia paham ya kan, dan mereka mengetahui tujuan dari poster tersebut. Yang ketiga, pilih gambar yang unik sehingga mudah diingat. Nah, gambar ini sangat berpengaruh ya agar orang yang melihat poster tersebut menarik ya melihatnya sehingga dia mau membacanya, seperti itu. Dan yang keempat, tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster, tetap ya abang dan kakak untuk mempercantik poster tersebut. Dan yang kelima, berilah warna dan hiasan agar terlihat indah. Nah, kamu bisa mencari ya contoh gambar poster di internet atau di buku kamu ya, di tema 5 itu ada gambar poster di halaman 130. Nah, itu dia contohnya. Nah, sekarang abang dan kakak, setelah kita belajar poster tadi, di sini ada tugas. Tugas abang dan kakak hari ini adalah membuat poster dengan tema bebas ya. Posternya dibuat jangan terlalu besar, seukuran buku tulis kamu ya. Nah, dan seperti pada buku paket halaman 130. Bukan maksudnya kamu tuh harus memplek apa yang kata-kata di buku halaman 130 itu, bukan. Tapi abang dan kakak bisa melihat contoh poster itu di buku halaman 130. Makanya kan Miss buat di sini abang dan kakak buat temanya bebas ya. Terserah mau tentang apa posternya. Nah, dibuat secantik mungkin, seindah mungkin ya, semenarik mungkin. Dan jangan lupa tugasnya dikirim ke Miss ya abang dan kakak. Miss akan tunggu hasil dari tugas hari ini membuat poster. Oke abang dan kakak, sampai di sini pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Miss harapkan dan Miss doakan semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah untuk kalian dan bermanfaat ya. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.